Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat sekalian, di era digital ini kita tidak lepas dari yang namanya sosial media dan gadget. Informasi datang begitu cepat, media sosial begitu dekat, dan gadget tidak pernah lepas dari tangan kita. Bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik di era digital ini? Di zaman sekarang, bangun tidur yang pertama kali kita lakukan adalah membuka HP, bukannya membaca doa. Kemudian yang kita lakukan sebelum tidur bukannya berzikir, namun kita sibuk scrolling di sosial media. Padahal bulan Ramadan adalah bulan menahan diri dari hal-hal yang melalaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan menasihati dalam kebenaran dan kebajikan. Artinya, waktu sangat berharga. Di era ini, di era digital, di era teknologi, waktu adalah hal yang sangat mudah terbuang, sangat mudah terlalaikan. Bulan puasa bukan hanya bulan menahan dahaga, bukan hanya menahan haus, bukan hanya menahan lapar, tetapi juga di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk menahan dari mendengar hal-hal yang buruk, berucap dari hal-hal yang negatif, dan mengeklik atau mengomentari dari hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak membutuhkan ia menahan lapar dan minum. Artinya saudara-saudara, kita sebagai umat muslim sudah menahan lapar dan minum dari pagi hingga petang. Tetapi jika kita masih bergunjing, jika kita masih menyebarkan hoaks dan dusta, maka puasa kita akan menjadi kosong. Puasa kita hanya berisi lapar dan minum, sedangkan kita tidak mendapatkan rahmat dan keberkahan di dalamnya. Di era digital ini, dusta bisa berupa hoaks, ghibah bisa berupa komentar negatif, dan fitnah bisa berupa share hal-hal yang belum tentu kepastiannya. Namun, apakah media sosial dan era digital teknologi ini adalah hal yang buruk? Tentu tidak. Di dalamnya terdapat hal-hal positif. Media sosial bisa menjadi ladang pahala untuk kita jika kita menggunakannya dengan benar, dan juga bisa menjadi ladang dosa jika kita menggunakannya dengan tidak baik. Kadang tanpa kita sadari, kita menyebarkan hal-hal yang belum tentu kebenarannya, yaitu berupa hoax, fitnah, dan ghibah. Kadang tanpa sadar, kita menyebarkan berita yang belum tentu ada kebenarannya. Oleh karena itu, bagaimana media sosial itu menjadi kebaikan untuk kita tergantung bagaimana kita mengelolanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seseorang yang fasik membawa berita, maka telitilah kebenarannya. Dalam ayat ini ditegaskan, kita harus mengecek kebenaran dari semua berita ataupun fakta yang kita dapatkan. Jangan ditelan mentah-mentah. Ingatlah saudara-saudara, banyak media-media sekarang ataupun berita-berita yang sebenarnya tidak jelas asal-usulnya, ataupun berita-berita tersebut dibuat untuk kebaikan suatu pihak dan mencelakai pihak lainnya. Maka dari itu saudara, jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Bermedia sosial di era digital ini menjadi suatu hal yang berdampak untuk kehidupan kita. Satu klik, satu share, dan satu komentar itu adalah ladang amal untuk kita jika kita gunakan dengan kebaikan. Namun juga bisa menjadi dosa untuk kita jika kita mengklik, men-share, atau menyukai sesuatu hal yang buruk.
Namun, teknologi tidak hanya bisa menjadi musuh bagi kita, tapi juga bisa menjadi sahabat yang mendekatkan kita kepada Allah. Contohnya, kita bisa membaca Al-Quran lewat gadget kita bisa menonton dakwah di media sosial, kita bisa bersedekah lewat platform-platform digital. Hadis riwayat Ahmad mengatakan, khairun nasi anfa'ulin nas. Artinya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu, kita kaum muslimin memanfaatkan gadget kita untuk hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita menjadikan gadget kita adalah sahabat di akhirat yang membebankan kita dan membuat kita masuk neraka. Baiklah saudara-saudara, agar Ramadan kita berkualitas di era digital ini, bagaimana harusnya kita menghadapinya? Ada beberapa tips yang dapat kami bagikan. Yang pertama, batasi waktu bersosial media ataupun batasi waktu dengan gadget kita. Kenapa hal ini penting? Karena gadget ini dapat melalaikan kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Kedua, gunakan gadget untuk beribadah. Kemudian, yang ketiga, hindari perdebatan yang tidak penting. Keempat, perbanyak konten dakwah dan konten islami. Dan yang kelima adalah matikan notifikasi ketika kita beribadah, baik di rumah maupun di halayak ramai. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan padamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hikmah dari ayat ini adalah puasa bukan hanya menahan diri, tapi bagaimana kita dibentuk untuk bertakwa kepada Allah. Sahabat sekalian, Ramadan ini adalah kesempatan emas yang hanya datang kepada kita 1 tahun sekali. Maka dari itu, manfaatkanlah Ramadan ini untuk menebarkan kebaikan. Manfaatkanlah Ramadan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dan selalu menyebarkan hal-hal kebaikan. Jadikan jari kita sebagai saksi kita dalam kebaikan, bukan saksi dalam kejahatan. Jadikan media sosial sebagai jalan dakwah, bukan jalan permusuhan. Semoga di Ramadan kali ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sabar, dan pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma balighna Ramadan waj'alna min ibadikas sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan